Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini pembelajaran pendidikan lingkungan budaya Jakarta sampai pada bab 6 mengenai permainan galasin. Ada yang mengatakan gobak sodor, ini kalau di Jawa, kalau tidak salah ini di Jakarta permainan ini namanya galasin. Untuk mengetahui permainan galasin, mari kita lanjut ke terangan berikutnya. Yang pertama, aturan dan cara bermain galasin. Permainan galasin dimainkan oleh dua kelompok. Dimainkan oleh dua kelompok, masing-masing terdiri atas 3 sampai 6 orang. Lapangan permainan galasin berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 8 kotak. Nanti akan ditampilkan bagaimana model lapangannya. Garis batasnya berbentuk vertikal dan horizontal. Jadi ada yang vertikalnya, ada yang horizontalnya. Selanjutnya, sebelum bermain, perwakilan dari tiap kelompok melakukan shooten. Satu orang mewakili dari kelompok yang satu, yang satunya mewakili juga melakukan shooten. Ini orang sering mengatakan sweet. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menentukan kelompok pemain dan kelompok penjaga. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya. Kelompok penjaga bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak dapat melewati garis terakhir dan kembali lagi ke garis awal. Jadi dijaga oleh penjaganya ini supaya pemainnya tidak bisa melari ke belakang sampai garis akhir, balik lagi ke garis awalnya. Yang berikutnya, kelompok pemain bertugas melewati garis batas dan penjaga. Jadi yang harus dilewati garis batas dan penjaganya karena dijaga sampai ke garis batas akhir. Dilanjutkan kembali ke garis awal. Ini tugas pemain. Kelompok pemain dianggap menang jika seluruh anggotanya dapat melewati garis terakhir dan kembali lagi ke garis awal. Ini katakan menang kalau semua pemain bisa melewati garis akhir sampai balik lagi ke garis awal. Bagaimana kalau tersisa 1 atau 2 yang tidak bisa melewati, maka akan ganti permainan. Pemain menjadi penjaga, penjaga ganti pemain. Lanjut, kelompok penjaga dianggap menang jika dapat mengeluarkan seluruh pemain. Ini kelompok penjaga pun bisa dikatakan menang kalau seluruh pemain bisa dikeluarkan. Jadi bergantian bermainnya, pemain jadi penjaga, penjaga jadi pemain kalau ada yang menang. Pemain dianggap keluar jika bagian tubuhnya tersentuh oleh penjaga. Penjaga ini berusaha menyentuh bagian tubuh pemain. Kalau pemain Anda tersentuh, dia harus keluar. Ini aturan permainannya. Selanjutnya, lapangan galasin yang tadi dikatakan berbentuk persegi panjang, ya seperti ini. Mana garis vertikal? Ini garis vertikal. Ini garis vertikal. Mana garis horizontal? Ini horizontal. Ini horizontal, ini horizontal, ini horizontal, ini horizontal. Untuk garis vertikal itu hanya dijaga oleh satu orang nih, garis vertikalnya dijaga oleh satu orang. Jadi mereka lari maju mundur menjaganya, melihat pemainnya. Masing-masing garis horizontal ditunggu oleh satu orang pemain yang lain. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, maka jadi 6 orang dengan yang menunggu garis vertikal. Ini lapangan galasin dan bagaimana pemain dan penjaga harus menunggu. Selanjutnya, apa manfaat permainan galasin? Permainan galasin jelas sangat bermanfaat karena pemainnya harus lari sana lari sini
mengecoh musuh dan sebagainya. Ini melatih fisik namanya, melatih fisik. Kalau yang tidak lincah maka akan cepat kena. Ya. Pemain yang tidak lincah mudah ditangkap oleh penjaga. Jadi kepiawaian atau kepandaian mereka mengecoh penjaganya itu termasuk melatih fisik. Yang berikutnya manfaatnya mempererat persahabatan. Karena permainan yang dimainkan oleh banyak orang, 2 regu, masing-masing regu 3-6 orang, ini mempererat persahabatan. Jadi temannya banyak. Yang selanjutnya mengembangkan rasa saling menghargai. Bagaimana menghargainya? Ya kalau ada kesalahan dari temannya, tidak mencaci, tidak mencela. Kemudian kalau salah satu menang, yang kalah sportif mengakui kekalahan, yang menang tidak sombong. Nah, ini saling menghargai. Jadi tidak sok-sokan, tidak wah-wahan. Kemudian permainan galasin ini mempunyai nilai luhur. Nah, apa nilai luhur permainan galasin? Pertama, menciptakan persatuan dan kesatuan. Karena dimainkan oleh orang banyak, mereka harus bersatu. Setiap regunya harus bersatu. Kalau tidak bersatu, susah untuk memenangkan. Mengembangkan kerjasama antar pemain. Wajib kerjasama karena tidak main sendiri. Jadi tidak mengandalkan, kamu saja yang harus lari duluan. Tidak. Ini sama-sama harus pintar-pintar mengecoh penjaga, harus bisa lari melewatinya, harus bisa lari melewati rintangannya. Kemudian nilai luhur yang berikutnya, menanamkan sikap sportif dalam kehidupan. Nah, sikap sportif salah satunya tadi berani mengaku kekalahan, yang menang tidak sombong, ya, sportif ini. Kemudian permainan galaksi ini juga permainan tradisional akan terjaga kelestariannya. Jadi permainan tradisional kalau ini sering dimainkan maka tidak akan punah, akan terjaga kelestariannya. Siapa yang harus menjaga? Ya kita semua, termasuk anak-anak. Untuk yang terakhir, memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia. Jadi bangga karena tinggal di tanah air Indonesia, ya budayanya harus dilestarikan, harus senang, ya. Yaitu permainan tradisionalnya dari budaya bangsa Indonesia ini. Lanjut, ini contoh permainan galasin, ini garis-garisnya dimainkan seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini mudah-mudahan bisa di setel. Mudah-mudahan bisa di setel. Contoh bermain galasin. Ya, itu dilombakan, ditandingkan. Kaosnya juga beda. Perhatikan, yang jaga pun harus cekatan ini, yang jaga ini yang jaga. Nah ini kalau santai-santai saja tidak berusaha menerobos, ya nggak bisa menang. Ya. Belum ada satupun berani melewati penjaganya karena penjaganya juga ketat. Ini yang satu penjaga garis vertikalnya nih, hanya maju mundur ke sana nih. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang permainan galasin. Mudah-mudahan bermanfaat.
juga kita sebagai anak bangsa ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.